Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rolis Bagito. Saya dari kelas M2, program studi pendidikan musik. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang 4 pilar dari desain pembelajaran musik. Dari keempat pilar tersebut, yang pertama adalah tujuan, kedua materi, ketiga proses, dan yang keempat adalah evaluasi. Pilar yang pertama saya akan menjelaskan adalah tujuan. Di dalam tujuan saya juga akan menjelaskan yang pertama adalah pengembangan diri, yang kedua keterampilan mental dan karakter, yang ketiga hubungan sosial dan komunikasi, empat makna dan spiritualitas. Pertama adalah tujuan. Satu, pengembangan diri. Tujuan ini menjelaskan bahwa musik membantu saya memahami diri saya sendiri, terutama emosi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Melalui musik, saya bisa mengekspresikan rasa takut, kehilangan harapan, dan kebahagiaan. Musik menjadi cara untuk mengerti siapa saya sebenarnya dan apa yang sedang saya rasakan sekarang ini. Yang kedua adalah keterampilan mental dan karakter. Tujuan ini menjelaskan bahwa musik mengajarkan kesabaran dan ketekunan. Tidak ada bersuara yang langsung indah tanpa latihan berulang. Proses ini membentuk karakter saya menjadi lebih disiplin, berkomitmen, dan mampu menghadapi tantangan yang akan datang dalam diri saya. Yang ketiga adalah hubungan sosial dan komunikasi. Tujuan ini menjelaskan bahwa musik juga menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan orang lain ketika kata-kata tidak cukup. Melalui musik, saya belajar menghargai ide, cerita, dan pengalaman orang lain. Selain itu, tampil di depan orang banyak meningkatkan rasa kepercayaan diri yang hadir dalam diri saya. Dan yang keempat adalah makna dan spiritualitas. Tujuan ini menjelaskan bahwa musik memberikan saya rasa tenang dan menjadi ruang penyembuhan ketika hidup saya terasa lebih berat dan tidak baik-baik saja. Musik hadir sebagai tempat kembali seperti rumah yang selalu menerima saya apa adanya. Karena itu, musik bukan hanya kegiatan tetapi bagian dari identitas dan makna hidup saya. Pilar yang kedua adalah materi. Pada materi ini saya menjelaskan yang pertama adalah aspek teknis, yang kedua aspek teori, dan yang ketiga adalah aspek musikalitas dan ekspresi. Yang pertama adalah aspek teknis. Teori ini menjelaskan bahwa di sini saya belajar bagian fisik dan mekanis dari musik. Seperti yang pertama, cara bernyanyi dengan teknik yang baik dan benar. Yang kedua, cara mengatur pernapasan yang baik dan benar. Tiga, mengontrol pitch, ritme, tempo, dan dinamika. Semua hal ini membantu saya untuk menghasilkan suara yang stabil dan indah. Yang kedua adalah aspek teori. Pada aspek ini menjelaskan bahwa musik membantu saya memahami struktur dan bahasa musik. Seperti yang pertama, notasi, yakni notasi angka dan notasi balok. Yang kedua, harmonisasi. Yang ketiga, di tangga nada. Dan yang keempat, struktur lagu. Dengan ini saya tidak hanya melakukan tetapi juga memahami apa yang sedang saya lakukan. Yang ketiga adalah aspek musikalitas dan ekspresi. Pada materi ini menjelaskan lebih berfokus pada perasaan dan interpretasi. Saya belajar menyampaikan pesan, makna, dan emosi dalam lagu. Saya juga mengenal berbagai genre lagu dari tradisional sampai dengan modern, termasuk latar budaya dan sejarahnya. Pilar yang ketiga adalah proses. Di dalamnya saya akan menjelaskan yang pertama adalah latihan terencana, yang kedua pendalaman makna lagu, yang ketiga keterlibatan sosial dan kolaborasi, dan yang keempat adalah refleksi berkelanjutan. Yang pertama adalah latihan terencana dan konsisten. Pada
Proses ini menjelaskan bahwa belajar musik dimulai dari komitmen untuk berlatih secara teratur. Latihan tidak bisa hanya dilakukan ketika sedang bersemangat atau dalam suasana hati yang baik. Justru latihan paling berarti sering terjadi ketika seorang tetap hadir meski dalam keadaan lelah atau tidak baik-baik saja, tidak termotivasi atau merasa tidak berkembang. Dalam latihannya setiap hari, setiap teknik mulai dari pernapasan, artikulasi, kontrol suara, hingga stabilitas pitch akan terus dilatih berulang-ulang kali. Pengulangan bukan sekedar rutinitas kosong, tetapi bentuk dedikasi untuk memperbaiki detail-detail kecil yang membangun kualitas keseluruhan. Proses ini mengajarkan bahwa keindahan tidak lahir dari langkah instan, tetapi dari kerja keras yang konsisten. Yang kedua adalah pendalaman makna sebuah lagu. Proses ini menjelaskan bahwa musik tidak hanya dinyanyikan, musik harus juga dirasakan oleh diri kita atau yang dirasakan dari dalam diri kita sendiri. Dalam proses ini, saya belajar memahami konteks dari setiap lagu, siapa penciptanya, apa pesan yang ingin disampaikan, perasaan seperti apa yang ingin dibangun, dan bagaimana emosi tersebut diterjemahkan dalam bersuara. Pendalaman makna lagu mengubah penyanyi dari sekedar penghasilan suara menjadi pembawaan pesan atau pembawaan makna sebuah lagu. Saya belajar memberi kehidupan pada setiap kata, frasa, dan dijeda. Saya belajar kapan harus menekan, melembutkan, menahan, dan melepaskan emosi. Di tahap ini juga musik menjadi lebih daripada nada. Musik menjadi cerita, pengalaman, dan perjalanan emosional. Yang ketiga adalah keterlibatan sosial dan kolaborasi. Proses ini menjelaskan bahwa dalam musik tidak ada bekerja secara mandiri. Bahkan ketika tampil solo, keberhasilan itu tetap melibatkan guru, pelatih, atau referensi musikal. Namun ketika bernyanyi dalam kelompok seperti paduan suara, ansambel, atau duet, proses kolaborasi menjadi sangat-sangat terasa. Disinilah saya belajar mendengarkan, bukan hanya bersuara. Saya belajar menyesuaikan diri saya sendiri sesuai dengan dinamika agar harmoni dapat tercapai. Saya juga belajar bahwa dalam musik, ego harus ditunduk pada keharmonisan. Pengalaman ini mengajarkan kerjasama, penghargaan terhadap perbedaan, serta kesadaran bahwa keindahan paling murni sering muncul dari usaha bersama, bukan dari suara individual. Dan yang keempat adalah refleksi berkelanjutan. Proses ini menjelaskan bahwa dalam belajar musik adalah refleksi. Setelah latihan dan penampilan, saya meluangkan waktu untuk mendengarkan kembali, mengamati, dan mengevaluasi. Refleksi bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memahami perkembangan dan arah langkah selanjutnya. Terkadang refleksi membawa perasaan kecewa, terutama ketika hasil tidak sesuai harapan atau sangat-sangat tidak memuaskan. Namun dari proses inilah muncul kesadaran bahwa belajar musik adalah perjalanan naik dan turun atau dinamika yang akan datang. Saya belajar menerima kekurangan dengan rendah hati, sekaligus merayakan kemajuan sekecil apapun dengan rasa syukur. Dan pilar yang keempat adalah evaluasi. Di dalamnya juga saya akan menjelaskan yang pertama adalah perkembangan teknik, perkembangan karakter, dampak emosional dan spiritualitas, dan yang keempat adalah kontribusi dan aplikasi sosial. Yang pertama adalah perkembangan teknik. Evaluasi ini menjelaskan bahwa perkembangan teknik adalah proses penilaian yang berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik dalam aspek keterampilan praktik, ketepatan prosedur, penguasaan alat, serta konsistensi dalam menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua adalah perkembangan karakter. Pada evaluasi ini menjelaskan bahwa perkembangan karakter mencakup evaluasi terhadap perubahan sikap, nilai, kebiasaan positif, serta perilaku peserta didik. Seperti yang pertama adalah kedisiplinan, yang kedua kerjasama, 3 rasa tanggung jawab, 4 kejujuran, 5 dan kemampuan menghargai orang lain selama
pembelajaran berlangsung atau latihan berlangsung. Yang ketiga adalah dampak emosional dan spiritualitas. Evaluasi ini menjelaskan bahwa penilaian yang mengukur sejauh mana proses pembelajaran memberikan pengaruh pada aspek batin peserta didik, termasuk motivasi belajar, rasa percaya diri, ketenangan, empati, kemampuan refleksi diri, dan pemaknaan pembelajaran terhadap kehidupan mereka. Dan yang terakhir adalah kontribusi dan aplikasi sosial. Evaluasi ini menjelaskan bahwa yang melihat kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memberikan manfaat nyata di lingkungan sosial, baik melalui proyek kolaborasi komunitas maupun penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.